Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita tentunya bersyukur bahwasanya dalam kesempatan kali ini Allah mempertemukan kita kembali di taman surga. Semoga kita senantiasa mendapatkan istiqamah dengan segala macam jerih payah kita ketika mencari ilmu. Karena salah satu buah manisnya ketika kita meramaikan majelis taman surga, maka di antara buah manisnya adalah melahirkan sikap istiqamah. Inilah yang senantiasa kita harapkan. Semoga perjalanan kita berkumpul di taman-taman surga senantiasa menjadikan kehidupan kita di esok hari adalah kehidupan yang berbalut dengan istiqomah dalam kehidupan amal kita. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, maka dalam kesempatan kali ini kita akan memilih tentang tema berkaitan tentang Ramadan. Karena sesungguhnya kita mendekati bulan Ramadan, tetapi saya akan membahas dari nasihat yang disampaikan oleh Imam Shinqiti rahimahullahu ta'ala ketika beliau banyak memberikan nasihat-nasihat tentang Ramadan, di mana nasihat-nasihat beliau banyak yang terlalaikan dari kita sebagai kaum muslimin ketika melaksanakan Ramadan. Maka sebelum kita membahas itu, kita juga harus mengerti kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan. Bahwasanya bulan puasa itu dinamakan Ramadan, Imam Syaukani menjawab, disebabkan karena dua alasan. Yang pertama, yaitu adalah ketika bulan puasa itu dinamakan Ramadan, lisyiddati ramdha, karena panasnya dan teriknya matahari di bulan Ramadan. Makanya kita akan mendapati bulan puasa itu panas dan terik. Sebagaimana BMKG sudah meramalkan bahwasanya bulan puasa tahun ini akan panas dan terik, karena memang Allah jadikan matahari menjadi ujian bagi orang yang mereka berpuasa di bulan Ramadan. Makanya jangan heran kalau nanti di bulan Ramadan hawanya panas, cuacanya terik. Yang kedua, kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan? Yaitu adalah li'annahu yarmudus sayyiati bil hasanat. Sesungguhnya bulan puasa itu dinamakan Ramadan karena sesungguhnya bulan yang mampu membakar dosa dan kemaksiatan itu adalah bulan Ramadan. Kalau Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang mereka beramal, ketika amal yang mereka lakukan dan amal yang mereka kerjakan diterima oleh Allah, maka sesungguhnya Allah akan menghapuskan dosa dan kemaksiatan yang mereka kerjakan. Itulah keutamaan Ramadan. Kenapa dinamakan bulan puasa itu adalah Ramadan. Maka di antara keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya setidaknya dua. Yang pertama, bulan ini mampu menghapuskan dosa, di mana keutamaan bulan-bulan yang lainnya itu tidak mampu menghapuskan dosa. Kalau kita membaca keutamaan bulan Dzulhijjah besar. Kalau kita membaca keutamaan amal di bulan Muharram besar. Tapi mereka bulan-bulan itu ternyata bulan itu keutamaannya besar, dilipat gandakannya amal, tetapi tidak mampu menghapuskan dosa. Jadi barang siapa yang beramal di bulan Muharram, amalnya itu dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi walaupun dilipat gandakan oleh Allah, tetapi tidak secara serta-merta menghapuskan dosa. Bulan Sya'ban, Ustaz, bulan Rajab, keutamanya besar? Iya. Bulan Dzulhijjah, keutamanya besar? Iya. Sampai-sampai orang yang berjihad saja tidak mampu menandingi orang yang beramal salih ketika di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi dia keutamanya yang begitu besar tidak menjadikan orang yang beramal di bulan itu
dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan maksiatnya. Tapi kalau bulan Ramadan, bulan ini ternyata mencakup dua kebaikan sekaligus. Kebaikan yang pertama, sesungguhnya dia itu membakar dosa dan membakar kemaksiatan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang dia berpuasa dalam keadaan beriman, wahtisaban mengharapkan pahala dari sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu dan yang telah datang. Maka kemudian disinilah kita mengerti sesungguhnya keutamaan pertama yang dimiliki oleh Ramadan, dia mampu membakar dosa. Di mana apabila orang-orang yang mereka diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan, maka Allah akan hapuskan dosa dan kemaksiatan yang dia kerjakan. Yang kedua, keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan adalah bulan ini merupakan bulan di mana Allah melipat gandakan setiap kebaikan dengan kelipatan yang tidak pernah Allah ceritakan kepada kita berapa kali melipat gandakan. Padahal biasanya Allah ketika memerintahkan kita kepada satu amal, Allah itu selalu memberikan targhib, motivasi. Berapa kali Allah melipat gandakan? Kenapa dikasih tahu tentang berapa kali dilipat gandakan? Supaya orang itu termotivasi untuk beramal. Perhatikan, rata-rata ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu selalu diselipkan berapa kali Allah melipat gandakan. Kalau kita infak 700 kali lipat, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang membaca Quran dilipat gandakan setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Orang yang membaca Quran itu satu hurufnya 10 kebaikan. Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita berzikir di waktu sore, keutamaannya membebaskan 4 budak. Kalau kemudian kita sholat di Masjid Nabawi 1000 kali. Kalau kita sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Allah selalu sampaikan berapa kali Allah melipat gandakan amal yang dilakukan ketika Allah memerintahkan kita tentang satu ibadah. Sampai jihad saja Allah itu terangkan berapa kali Allah melipat gandakannya dengan memberikan bidadari sebanyak 72 bidadari kepada orang yang berjihad. Tapi tahukah kita ada 2 amal yang Allah tidak pernah ceritakan kepada kita berapa kali Allah melipat gandakan amal itu. Saking beratnya keutamaan yang dimiliki oleh 2 perkara itu, dan saking tidak ada timbangan yang mampu menampung keutamaan 2 perkara itu. Apa itu? Yang pertama, sabar. Orang yang sabar itu dikatakan oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisabin. Orang yang sabar itu pahalanya itu tidak ada hitungannya dan tidak ada batasnya. Jadi kalau kita membayangkan amal yang tidak ada timbangannya saking beratnya keutamaan, yang pertama itu sabar. Yang kedua yaitu adalah amal yang dikerjakan di bulan Ramadan. Orang yang beramal di bulan Ramadan, Allah melipat gandakan amal. Dan Allah tidak pernah menceritakan berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan. 1000 kali ya Ustaz? Tidak. Allah tidak pernah cerita. 100.000 kali? Tidak. Rasul tidak pernah menyampaikan. 1 juta kali? Rasul pun juga tidak pernah menceritakan. Kenapa Allah dan Rasul tidak pernah menyampaikan kepada kita berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan? Tidak bukan ketika Allah menyembunyikan itu, dan Rasulullah pun tidak menyampaikan berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Syekh Utsaimin menjawab, li'adhamil jazaa' minat ta'ah fi Ramadan. Karena besarnya keutamaan yang dilakukan oleh seseorang di bulan Ramadan menjadikan orang yang beramal di bulan Ramadan itu saking besarnya Allah melipat gandakan. Allah tidak pernah cerita berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Masya Allah, rahasia sampai hari kiamat. Malamnya saja Lailatul Qadar, 1 malamnya saja 1000 bulan, itu 1 malamnya. Antum bisa hitung saja berapa kali Allah akan melipat gandakan. 1000 bulan, 83 tahun. Bayangkan dengan sholat di Masjidil Haram itu, yaitu 100.000 kali. Ini 83 tahun, itu baru 1 malamnya saja.
Berarti kemudian keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan itu besar. Sampai-sampai para salaf saja mereka menyambut Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan itu datang. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab. Kanu idza istaqbala Ramadan fi sittati asyhurin qablaha. Para salaf adalah kaum yang mereka senantiasa menantikan Ramadan 6 bulan sebelum mereka bertemu dengan Ramadan. Mereka itu sudah merasa kalau mereka akan menjadi tamu Ramadan 6 bulan. Karena apa? Keutamaannya yang besar, keutamaannya yang agung. Sampai-sampai kemudian Allah melipat gandakan itu, Allah tidak pernah ceritakan berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Bapak kalau punya hadiah sama istri, kalau hadiahnya itu emas permata dengan harga yang melangit, pasti kita itu akan diem. Kalau ditanya sama istri, Pak hadiahnya apa? Rahasia. Hadiahnya apa sih? Sudahlah, pokoknya kamu senang. Semakin penasaran, semakin senang sang suami. Kenapa dirahasiakan? Hadiahnya mahal. Coba kalau hadiahnya hanya minum kopi atau minum teh, ataupun warung padang ala warteg, mungkin kemudian kita akan cerita. Itulah yang menjadikan Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan itu sampai Allah tidak pernah cerita kepada kita. Karena sesungguhnya besarnya keutamaan orang yang beramal di Ramadan. 2 keutamaan bertemu dalam 1 bulan. Keutamaan dihapuskan dosa. Yang kedua, keutamaan ketika dilipat gandakan semua amal yang dikerjakan di bulan Ramadan dengan kelipatan yang tidak pernah Allah ceritakan kepada kita. Maka sesungguhnya ketika kita telah mengetahui bahwasanya Ramadan itu keutamanya besar, berdasarkan akar namanya saja sudah menggambarkan keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan, maka tahukah kita bahwasanya Ramadan itu layaknya madrasah. Sebagaimana yang dinukil oleh Abu Malik Kamal, Sayyid Salim. Abu Malik Kamal di dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah juz yang kedua mengatakan Ramadan itu madrasah, Ramadan itu sekolahan. Berarti kita ini alumninya Ramadan, sekaligus pula kita ini peserta Ramadan. Maka tahukah kita bahwasanya status Ramadan itu ada 3? Karena kita itu selalu mengenal bahwasanya statusnya Ramadan itu mutakin dan mutakin. Mutakin dan mutakin. Padahal enggak. Status Ramadan itu ternyata bukan hanya mutakin. Ada 3 status yang dimiliki oleh Ramadan ketika Ramadan mengeluarkan alumninya. Kita ini alumni dari Ramadan kita tahun lalu. Tahukah kita apa itu status yang dikeluarkan oleh Ramadan kalau kita menjadi alumninya Ramadan? Ada 3. Apa itu kemudian 3 status itu? Yang pertama, mutakin. Yaitu adalah sebagaimana yang tergambar di dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Jadi di antara alumni yang dilahirkan di sebuah madrasah yang bernama Ramadan, maka di antara alumni itu adalah alumni yang muttaqin, dia bertakwa. Apa definisi takwa itu, Ustaz, kalau terlihat dari Ramadan? Banyak kalau kita kembalikan kepada perkataan salaf. Kalau sudah berbicara tentang arti takwa, banyak. Tapi di antara perkataan yang paling mudah untuk kita mengerti tentang definisi takwa, kalau betul-betul orang itu mutakin, maka kembalikanlah itu menurut apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ma buat takwa? Apa itu kemudian takwa? Maka kemudian Ali bin Abi Thalib lalu kemudian mengatakan, at-taqwa arba'atun asya. Sesungguhnya takwa itu ada 4 perkara. Dimana kalau ada orang yang kemudian dia bertakwa setelah Ramadan, berarti dia mendapatkan 4 perkara itu setelah dia menyelesaikan Ramadan. Apa itu? Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Dia menjadi orang yang takut kepada Allah. Kalau ada orang yang bertakwa, dia takut kepada Allah, itulah takwa. Berarti dia mendapatkan tanda ketakwaan dengan takutnya kepada Allah. Yang kedua, al-amalu bitangzil. Amalnya dan perbuatannya selalu sesuai dengan rel yang ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Al-amal, kalau dia beramal bitanzil, sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Artinya dia tidak terjebak kepada syirik,
Dia tidak terjebak kepada bid'ah, dia tidak terjebak kepada khurafat, dan tidak terjebak kepada taqalid, yaitu taklid adat yang menyesatkan. Jadi barang siapa orang yang kemudian mereka mendapatkan buah manisnya ketakwaan, yang kedua apa? Akan senantiasa terbangun pagar yang melindungi dia dari perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Yang ketiga, yaitu al-qanaatu bil qalil. Dia menjadi orang yang qanaah terhadap apa yang Allah bagikan untuknya. Qanaah dia. Sebagaimana qanaahnya kita ketika di bulan Ramadan. Kita ini kalau di bulan Ramadan kan qanaah, Pak. Kita diberikan jatah waktu oleh Allah makan itu hanya 12 jam. Setidaknya secara globalnya ya dari jam 6 sampai jam 4 atau setengah 5. Kita tidak ada yang protes, kita qanaah, kita terima. Walaupun kita mendapati es teh pada jam 9 ataupun jam 1 siang, tapi ketika kita tahu itu bukan waktu yang Allah bolehkan untuk kita untuk minum, walaupun kita beli es teh itu 1 gudang, tidak akan kita beli. Kenapa? Karena kita qanaah terhadap apa yang telah Allah bagi waktunya untuk kita, yaitu waktu malam untuk makan dan minum, dan siang itu untuk berlapar-lapar dan berhaus-haus ria. Yang keempat, al-istidatu liyaumir rahil, yaitu persiapan akhiratnya lebih banyak daripada persiapan dunianya. Jadi persiapan akhiratnya itu lebih banyak daripada persiapan hidupnya. Akhiratnya itu matang dengan banyak tabungan yang dimiliki untuk urusan akhirat. Maka barang siapa orang yang menyelesaikan Ramadan, lalu setidaknya 4 buah manis ini di dalam takwa yang dijelaskan Ali bin Abi Thalib muncul dalam kehidupan dia di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulqa'dah. Dia muncul sebagai pribadi yang berbeda. Dia menjadi orang yang takut kepada Allah, hati-hati ketika bertindak dan berlaku. Kemudian qanaahnya menjadi lebih besar, dan kemudian persiapan akhiratnya lebih dia senangi daripada persiapan dunianya dan hidupnya. Pastikan dia menjadi orang alumni yang muttaqin. Tapi kalau tidak dapat 4-4-nya, ya tidak bisa disebut muttaqin. Walaupun dia menyelesaikan Ramadan berulang-ulang dan berkali-kali. Derajat atau status yang kedua, bagi orang-orang yang mereka itu dilahirkan Ramadan itu tidak selamanya muttaqin. Makanya Pak, jangan kebanyakan lihat TV. Lihat TV itu selalu mengatakan kepada kita, kita ini kalau Ramadan sudah selesai kayak bayi yang baru lahir. Kok pede banget? Itu rojaknya terlalu besar. Harapan optimisme itu terlalu besar. Hidup itu harus roja, ada khauf, ada harapan, ada takut. Kalau terlalu optimis, terlalu roja, tidak bagus untuk ibadah. Kalau terlalu takut, khauf, itu juga tidak bagus untuk ibadah. Makanya kembalikan itu, hati itu harus bergonta-ganti antara takut dan harapan. Maka status yang kedua yang dilahirkan Ramadan itu apa? Yaitu menjadi orang yang celaka. Loh kok bisa? Iya. Celaka itu berkaitan tentang Ramadan. Dan mana dalilnya? Dalam riwayat Imam Ahmad, ketika Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Kemudian Rasulullah ditanya, alama amanta? Yang diaminkan itu siapa sih ya Rasul? Yang diaminkan itu 3 orang. Dari malaikat Jibril yang aku aminkan. Siapa yang diaminkan ya Rasul? 1, rogima anfu. Man adraka abawahi indal kibari falam yadkhulil jannah. Yaitu adalah celaka sekali orang yang mereka mendapati kesempatan untuk mendapatkan orang tuanya ketika tua ataupun sepuh, tetapi ketika dia punya kesempatan itu tidak bisa masuk surga. Bapak, kalau ada di antara di sini yang masih punya ibu dan bapaknya sampai sepuh, sampai umur bapak sekarang, bapak kalau tidak bisa masuk surga, itu dibilang celaka oleh Allah, diaminkan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah. Kenapa? Kebangetan banget. Kalau ada orang tua yang dititipkan kepada seorang anak, sampai orang tua itu tua, tetapi anaknya tidak bisa masuk surga, itu kebangetan banget. Makanya disebut celaka. Orang celaka yang kedua, yaitu orang yang celaka yang berkaitan Ramadan. Siapa itu? Rasulullah mengaminkan yang diucapkan malaikat Jibril. Gimana doanya? Ragiman. Man dakhala alaihi Ramadan summa in salakha falam yughfar lahu.
Orang yang celaka itu adalah orang yang diberikan kesempatan Ramadan sampai 29 ataupun 3 hari. Tapi Ramadan yang dia kerjakan, tetapi kemudian Ramadan yang dia kerjakan tidak menjadikan dia diampuni oleh Allah. Itu kebangetan banget. Kenapa? Pintu surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup rapat-rapat. Lah kok tidak bisa masuk surga? Ibaratnya ada orang yang lewatin kebun duren, sampai kebun duren itu habis, tidak dapat dan tidak makan duren. Sama ada orang yang celaka yang berkaitan Ramadan, diberikan kesempatan selebar-lebarnya untuk menikmati Ramadan, tetapi justru ketika dia diberikan kesempatan menikmati Ramadan, tidak bisa masuk surga. Dan yang ketiga, orang yang celaka, orang yang disebutkan nama Nabi tetapi tidak bersalawat. Alladzi dzukirta indaka falam yusalli alaika. Yang disebutkan nama engkau ya Rasul tetapi tidak mengaminkan, tidak bersalawat. Itu orang yang celaka. Disinilah kita paham, ternyata definisi celaka antara kita dengan Rob kita itu beda. Banyak loh Pak perkara yang menurut kita begini, menurut Allah begini. Contoh Ustaz selain celaka, oke. Kita ambilkan contoh, taib. Kita ini menyangka orang yang mandul adalah orang yang tidak punya anak, salah. Orang yang mandul itu dikatakan Nabi ar-rukub min ummati man lahu auladun wa lam yuqaddim min auladihi syai'an. Orang yang mandul itu orang yang banyak anak tetapi banyak anak yang dia miliki tidak ada yang bermanfaat di jalan Allah. Nah, itu mandul orang tuanya itu, walaupun anaknya 12. Orang yang rugi bukan orang yang kehilangan dinar. Orang yang merugi itu dikatakan Nabi yaitu orang yang bangkrut, datang pada hari kiamat membawa amalan besar, tapi lisannya dan tangannya sering mendolimi orang, ngomongin orang, kehormatan orang, dicela, dihujat. Waqad syatama hada wa qadhafa hada wa daraba hada. Dia mencela dan mencela sampai orang-orang itu datang kepada Allah dan meminta keadilan. Kebaikan yang dia bawa sebesar gunung ditimpakan kepada orang-orang yang dia dolimi, dikasih-kasih, dibagi-bagi sampai kebaikannya habis. Tapi banyaknya orang yang didolimi itu masih jejer untuk meminta keadilan sampai akhirnya berganti. Yang asalnya membawa kebaikan sebesar gunung membawa kejahatan sebesar gunung gara-gara dolim. Itu orang yang bangkrut kata Nabi. Padahal kalau menurut kita bangkrut itu apa? Bapak beli sarung harganya 100.000, pengen dijual 150, tapi apa daya, ketika mau dijual tersulut rokok sarungnya, tidak bisa dijual, rugi, bangkrut. Tersulut rokok kok mau diapain? Makanya jangan ngerokok supaya nggak tersulut. Maka kemudian di situ rugi, bangkrut. Itu menurut kita, menurut Allah tidak gitu bangkrut itu. Sama dengan orang yang celaka. Orang yang celaka itu menurut kita yaitu adalah orang-orang yang orang yang celaka itu dibegal, ditendang, tawuran mati, menjaga rumahnya sudah 3 satpam, CCTV-nya 10, masih kecurian dan kebobolan maling sebulan 2 kali. Ataupun kemudian orang yang dihipnotis di depan ATM, terkuras itu uangnya sampai habis. Alhamdulillah itu kalau kemudian yang hipnotis tahu siapa orang yang banyak. Sudah susah-susah hipnotis, yang dihipnotis rekeningnya cuma 100.000. Kasihan itu yang hipnotis. Enggak, ini membayangkan yang banyak. Celaka, itu orang yang celaka. Tapi ternyata orang yang celaka menurut Allah itu tidak sama. Orang yang celaka yaitu adalah orang yang diberikan kesempatan Ramadan, tetapi Ramadan itu selesai dia kerjakan, ya kok tidak bisa diampuni itu loh. Kalau bahasa kita itu apa? Kebangetan banget. Ya. Jadi kebangetan banget. Misalkan kalau kita mendapati ada tikus di lumbung padi, kok kurus tikusnya, kita pasti akan mengatakan kebangetan banget sih jadi tikus. Mbok makan padi yang banyak supaya gemuk. Sama pula ada orang yang mereka itu celaka. Jadi ada status yang kedua yang dilahirkan oleh Ramadan itu celaka. Dan jumlah mereka itu banyak. Pernah disensus apa Ustaz? Tidak perlu disensus. Karena Nabi yang mengatakan, berita Nabi itu mengalahkan sensus. Ketika Nabi mengatakan rubba shaimin laisa lahu min hadis yami illa juwalatos. Berapa banyak orang yang mereka itu berpuasa? Rubba. Rubba itu artinya berapa banyak? Yang mereka diberikan kesempatan untuk berpuasa. Lah, ketika dia puasa itu selesai, laisa lahu min hadis yami illa juwalatos. Dia itu tidak dapat apa-apa kecuali adalah lapar dan dahaga. Dilaporkan kepada Allah, fulan haus. Dilaporkan kepada Allah, fulan lapar.
Tapi tidak dilaporkan fulan puasa, yang dilaporkan fulan haus dan fulan dahaga. Jadi Masya Allah itu banyak. Kata rubba itu menunjukkan banyak loh Pak. Contohnya apa? Rubba. Contoh apa lagi itu? Rubba kasiatin ariyatin ma'ilatin mumilat. Hadis lagi dari riwayat Bukhari. Berapa banyak orang yang berpakaian tapi telanjang, lenggak-lenggok sanan kiri, yang kemudian di atas kepalanya sebagaimana punuk onta. Nabi menggunakan kata apa? Rubba lagi. Dan sekarang betul kan? Coba kita lihat yang di luar. Yang berpakaian sama yang berhijab. Yang tidak berpakaian dan yang berhijab lebih banyak mana? Yang tidak berpakaian. Dan itu jumlahnya banyak. Oh banyak, mungkin 100:1. Masya Allah. Maka sebagaimana itulah perumpamaan ketika kita membayangkan kata rubba untuk orang yang puasa. Kalau Bapak sudah bisa menggambarkan antara orang yang berjilbab, hijab yang syar'i loh ya, dengan orang yang kemudian berpakaian yang tidak berhijab syar'i, modelnya macam-macam ataupun dia masih mengumbar-umbar auratnya, bandingkan Pak, 1 banding berapa itu? Maka bayangan itulah yang akan kita gambarkan antara orang-orang yang mereka itu diterima puasanya dan orang yang gagal. Karena sama-sama menggunakan kata rubba. Ya kan? Masya Allah. Kita kan gak bisa mengatakan insya Allah saya tidak semacam itu. Siapa yang jamin? Orang yang ngomong sekarang aja tidak ada yang menjamin kok. Karena memang kemudian kita tidak pernah tahu. Tapi ternyata ada yang dilahirkan. Yang kedua yaitu adalah orang-orang yang mereka itu ketika Ramadan, tetapi justru dia menjadi orang yang celaka di hadapan Rabbnya. Jadi ternyata ada dong Ustadz orang yang tiap tahun ulang-ulang kecelakaan tok. Ya, Bapak bisa bayangin gak orang yang terperosok dalam lubang lagi terus-terusan. Atau orang yang kebobolan maling. Lah ada orang yang lebih parah daripada itu. Orang yang mereka itu tiap tahunnya celaka. Setiap Ramadan hanya mengulang statusnya celaka. Kenapa? Karena tidak berkualitas yang Ramadan yang dia kerjakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah alumni yang dilahirkan oleh Ramadan. Statusnya yang ketiga itu apa? Status yang ketiga itu adalah menjadi orang yang paling buruk di bawah kolong langit. Tahukah kita siapa orang yang paling buruk? Bukan hanya pezina, bukan hanya pembunuh, bukan hanya peminum khamar. Tapi di antara orang yang buruk di bawah kolong langit itu berkaitan tentang Ramadan. Loh kok bisa? Dengarkan Abdullah bin Mas'ud ketika beliau bertutur, bi'sal mar'u min syirril khalqi, min syirril khalqi man arafa rabbahu inda Ramadan. Orang yang paling buruk itu adalah orang yang mereka itu di bawah kolong langit yang paling buruk, yaitu adalah orang yang mereka itu kenal Allah hanya di bulan Ramadan. Ada nggak orang yang semacam ini? Ada. Taat, tapi di bulan Ramadan. Ahli ibadah di bulan Ramadan. Kalau ketika Ramadan pakai jilbab. Kalau di bulan Ramadan baca Quran. Kalau di bulan Ramadan datang ke masjid, sholat subuhnya di masjid. Kalau bulan Ramadan, dia melaksanakan puasa. Tapi ketika Ramadan selesai pula hijabnya. Selesai pula Qurannya. Selesai pula kemudian ke masjidnya. Yo Pak kok gak ke masjid? Ini kan gak Ramadan. Nanti dong Ramadan kita ke masjid lagi. Jadi ternyata ada orang yang mereka itu mengenal ketaatan hanya di bulan Ramadan. Dan ternyata Abdullah bin Mas'ud dengan tingkat basirah. Tahu basirah ya Pak? Keilmuan hati itu yang menjadikan seorang Abdullah bin Mas'ud itu sudah bisa mengetahui. Banyak orang yang taat itu hanya di bulan Ramadan. Kalau hanya taat di bulan Ramadan menjadi muslim hanya di satu musim ya gampang. Wong Ramadan itu orang yang pacaran aja solih kok kalau Ramadan. Ya Dik, udah usah ketemu dulu ya Dik ya. Kita selama 1 bulan off. Orang yang pacaran aja solih di bulan Ramadan. Pantai yang biasanya rame untuk pacaran, tidak ada, itu sepi. Ayo ke pantai yuk Dik. Ramadan kok ke pantai. Semuanya berubah. Tapi ternyata ketaatan yang diberikan itu hanya ketaatan di bulan Ramadan tok. Sebagaimana TV jadi solih di bulan Ramadan. Sebagaimana tempat-tempat kemaksiatan itu malu-malu kucing di bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang nuansanya kalau Ramadan itu nuansa taat.
Wajar kalau orang itu taat di bulan Ramadan. Kenapa? Nuansanya nuansa ibadah. Sebagaimana kalau orang itu jadi solih ketika umroh itu wajar. Kenapa? Lah memang nuansanya nuansa ibadah kok. Bapak coba lihat kalau pas umroh. Kalau orang itu adzan atau baru qomat, lari-lari itu. Jamaah Indonesia itu. Ngejar gitu. Coba di Indonesia. Adzan, qomat, imam sudah berdiri, imam sudah salam, tidak pergi ke masjid juga. Karena ternyata apa? Berubah. Ketaatannya itu karena tempat dan karena waktu tok. Tapi setelah waktu dan tempat itu terlewati, maka tidak ada ketaatan. Jadi ada yang ketiga, yaitu orang yang melaksanakan Ramadan menjadi orang yang paling buruk di bawah kolong langit. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk membahas setidaknya 2 nasihat indah yang disampaikan oleh Syekh Shinqiti. Kita tambahkan 2 dari perkataan juga Syekh Utsaimin. Ya. Apa perkara yang harus dipersiapkan di Ramadan itu? Yang pertama itu mempersiapkan akidah. Kenapa harus persiapan akidah, Ustaz? Iya. Karena syaratnya Ramadan itu diterima oleh Allah yaitu ketika kita itu imannya benar. Mana dalilnya? Ayo kita perhatikan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Rasulullah mengatakan barang siapa yang berpuasa imanan. Nah, ini akidah ini. Wahtisaban, mengharapkan pahala dari sisi Allah, itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kita itu kalau berpuasa itu jangan masalah fikih. Karena sesungguhnya Ramadan itu bukan hanya persoalan fikih, ibadah. Tapi ternyata yang paling penting dari pelajaran Ramadan itu apa? Yaitu persoalan akidah. Yaitu adalah orang yang melaksanakan Ramadan kalau dia tidak melewati dengan iman. Iman itu artinya apa sih, Ustaz? Nah, kita ambilkan perkataan dari para salafus salih. Al-imanu huwa ta'zim wal istidlal wal khudu' wal inqiyad at-tam lillahi wa li rasulih. Yang dinamakan dengan iman itu adalah ketundukan, kepatuhan, merendahkan diri kepada semua ketetapan yang telah dibuat oleh Allah di dalam Al-Quran dan semua ketetapan yang dibuat atau ditentukan oleh Nabi di dalam sunnah. Itu yang namanya iman di dalam bentuk amalan perbuatan. Ada orang yang mereka itu ketika melewati Ramadan, ternyata mereka melewatinya itu tidak dengan iman. Mereka melewati Ramadan dalam keadaan hatinya masih bercabang antara Allah, tetapi kemudian dia sering mengkritik hukumnya Allah. Tidak akan diterima. Orang yang kemudian melewati Ramadan, tetapi kemudian dia itu masih belum puas untuk kemudian menghujat sunnah, tidak akan diterima. Karena sesungguhnya syarat yang paling pokok di dalam kitab Ramadan itu adalah terletak pada persoalan akidah. Dan persoalan akidah itu adalah ketundukan dan kepatuhan mutlak dan total kepada kitabullah dan sunnah. Itu yang menjadikan Ramadan itu mempunyai keberkahan. Itulah yang menjadikan sirrun atau menjadikan rahasia. Kenapa Ramadannya para sahabat itu bermakna? Bapak perhatikan. Rata-rata kemenangan Islam itu terjadi pada waktu bulan Ramadan. Perang Badar, Ramadan. Perang Tabuk, Ramadan. Fathu Makkah, Ramadan. Dibebaskannya Mesir dari cengkraman Romawi, Ramadan. Dan banyak yang lainnya kalau kita sebutkan tidak akan habis. Kenapa banyak kemudian kemenangan-kemenangan yang tertoreh di dalam sejarah? Gemilang itu kemudian kemenangan itu justru terjadi pada waktu bulan Ramadan. Karena memang keimanan yang dimiliki oleh para sahabat ketika Ramadan justru melahirkan kekuatan. Makanya kalau kita ini puasanya tidak sama dengan puasanya para sahabat, tidak akan menang-menang Islam. Kenapa? Kita menyangka kalau Ramadan lemas, tidak, salah. Justru Ramadan itu justru kuat ketika dilakukan dengan hati yang tunduk dan patuh kepada Quran dan Sunnah. Yang menjadikan kita dimenangkan oleh Allah itu apa? Bukan karena kita kuat. Yang menjadikan kita dimenangkan oleh Allah itu adalah karena kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Bara' bin Azib mengatakan, nahnu nuqatilu a'da'ana la biquwwatina lakin bi'amalina. Kami itu memerangi musuh-musuh kami itu dengan keimanan kami. Bukan hanya dengan kekuatan kami saja. Makanya Ramadan mereka itu menggetarkan jiwa. Padahal, Masya Allah, Bapak tahu jihadnya para sahabat itu makan apa? Bukan makan daging. Tetapi jihadnya para sahabat itu sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma ketika beliau berkata, kunna
Naghzu ma'a Rasulillah sab'a ghazawatin wa naqulu al-jarrad. Sesungguhnya kami sahabat itu berperang bersama Nabi, berjihad itu 7 kali. Dalam 7 kali jihad yang kami lakukan, kami itu cuma makan belalang. Sudah makan belalang, puasa lagi, tapi menang. Lah, bisa bayangkan Mesir itu menjadi kota andalannya Romawi loh. Tidak main-main digenggam sama Romawi itu. Karena apa? Strategis. Tapi dibebaskan oleh pasukannya Amr bin As radhiyallahu anhu kapan? Ramadan. Kenapa? Karena Ramadannya para sahabat itu Ramadan yang berlandaskan akidah, yang mencengkram kepada kehidupan mereka. Tunduk dan patuhnya mereka itulah yang menjadikan mereka itu diberikan pertolongan oleh Allah. Sampai-sampai mereka dari bangsa penggembala kambing dirubah oleh Allah menjadi bangsa yang memenangkan peradaban. Menang di atas orang Romawi, menang di atas orang Persia. Itu Ramadannya para sahabat. Makanya kalau kita kemudian membicarakan Ramadan hanya masalah fikih tok, ya ada yang kurang. Karena yang paling penting itu akidah dulu. Dibenerin dulu akidahnya. Orang yang Ramadan tapi mengkritik hukum waris, ya tidak ada manfaatnya dia menjalani puasa. Saya kalau puasa terima deh, tapi kalau hukum waris tidak terima. Masa istri saya dapat setengah? Saya kapan kayanya kalau istri saya dapat setengah? Loh kan? Ramadan diterima, puasa dikerjakan, tapi warisan tidak mau untuk mengamalkan apa yang ditetapkan Nabi. Coba. Dia akan diterima. Padahal apa? Keimanan yang dikatakan oleh Nabi. Man shoma Ramadana imanan. Iman itu ya tunduk. Tunduk itu di hati. Makanya jangan menjadi munafik ketika kita berada pada waktu Ramadan. Munafik itu ya kayak Abdullah bin Ubay. Ya puasa, ya sholat. Munafik itu apa sholat? Sholat. Kata siapa munafik itu tidak sholat? Sholat. Sampai Allah saja mengatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka itu berdiri untuk sholat, nah itu kan berarti sholat. Qamu kusala. Mereka itu berdirinya dalam keadaan malas. Artinya orang munafik itu mereka puasa. Tapi kenapa puasa mereka tidak membuahkan surga? Tadi mereka melakukan kejahatan di dalam hati ketika mereka mengkritik Al-Quran, mengkritik As-Sunnah, menghujat Al-Quran, menghujat As-Sunnah, dan memilih-milih yang cocok diamalkan, yang tidak cocok ditinggalkan. Lalu sejak kapan Islam itu menjadi barang pilihan? Tidak pernah jadi barang pilihan. Jadi inilah yang terlupakan dari pelajaran akidah. Kita ini asyik berbicara tentang masalah fikih, tetapi jarang kita membahas tentang masalah akidah. Ketundukan dan kepatuhan total kepada kitabullah, itulah intinya iman. Maka siapapun mereka yang kemudian telah mendapati ketundukan dan kepatuhan, maka mereka itulah yang akan lebih mudah menjadi muttaqin. Nah ini panjang, saya cukupkan itu saja. Jadi mari kita melewati Ramadan dengan kita itu melihat, sudah tunduk tak belum hatinya? Sudah tunduk belum syahwatnya kepada kitabullah dan sunnah? Saya tunduk Ustaz tapi belum mampu mengamalkan. Tidak apa-apa, yang penting jangan ditolak. Walaupun saya belum bisa ngerjakan, ya manusia itu berbeda-beda imannya. Tapi yang terpenting, jangan pernah menolak kitabullah dan sunnah. Walaupun kita belum bisa mengerjakan sekarang, karena keimanan kita yang naik turun. Yang kedua, Syaikh lalu menjelaskan kepada kita. Ya, Syaikh lalu menjelaskan kepada kita, perkara-perkara yang menjadikan kita itu maksimal di bulan Ramadan. Apa kemudian yang kita lakukan di bulan Ramadan itu ketika ingin maksimal? Yaitu adalah ketika kita senantiasa beristighfar di bulan Ramadan. Yaitu ketika kita akan menjelang bulan Ramadan, maka jadikanlah Ramadan kita itu didahului dengan taubat kita kepada Allah. Kenapa? Karena yang menjadikan kita berat melakukan ketaatan di bulan Ramadan itu apa? Karena dosa dan maksiat yang membebani membebani badan kita, yang akhirnya ketika beban itu memberatkan perjalanan kita, susah kita membuka pintu kebaikan. Pernah dengar nggak perkataan salaf? Salaf berkata, "Ra'aitud dunuba wal mahasi mana'atni anit ta'ah." Aku itu kalau melihat maksiat dan dosa, tidak ada yang aku lihat dari kemaksiatan dan dosa kecuali dia pasti menghalangi aku untuk berbuat taat. Mata yang bermaksiat malam itu tidak bisa bangun. Ya, makanya kemudian sampai kemudian apa? Satu kemaksiatan mengurangi satu kenikmatan ibadah. Dua maksiat mengurangi dua kenikmatan ibadah.
3 kemaksiatan, 3 kenikmatan ibadah hilang. Pengen merasakan kenikmatan Ramadan, tapi masih membawa beban dosa dan maksiat. Yang mana bisa dinikmati itu? Akhirnya apa? Nikmatnya Ramadan hanya 5 hari pertama tok. Selesai. Sudah, tidak pergi lagi ke masjid. Tidak pergi ke masjid, mas. Tidak, kan sudah hari ke-6. Nantilah. Terakhir. Ketaatan dan kenikmatannya menjadi hilang. Kenapa? Karena sesungguhnya dia membawa dosa ketika di Ramadan. Imam Syinkiti mengatakan, kalau ingin diringankan dari yang berat, dilapangkan dari yang sempit, dimudahkan dari yang berat, dimudahkan dari yang sulit, gampang. Banyaklah kita bertobat kepada Allah. Sama pula di bulan Ramadan. Kalau ingin dilapangkan dari beratnya Ramadan, ingin dinikmatkan Ramadan dari yang tidak nikmat, gampang. Bertobatlah kepada Allah yang banyak sebelum Ramadan, supaya betul-betul dengan taubat dan nasuha ringan kita di dalam bulan Ramadan. Ketika itu sudah kita dahului dengan bertobat kepada Allah. Makanya perhatikan apa katanya Aisyah ketika Aisyah itu menceritakan tentang zikir yang paling banyak diucapkan di Ramadan, terkhusus pada 10 hari yang terakhir. Apa itu? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya? Sesungguhnya Allah itu menyukai perampunan, maaf, permohonan maaf. Tuhib, Allahumma innaka afun. Sesungguhnya engkau itu maha pemaaf. Menyukai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maafkanlah saya. Coba, justru mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan banyak kita itu beristighfar loh. Kenapa? Kamu gak akan bisa merasakan nikmatnya Lailatul Qadar sampai kamu itu bertaubat kepada Allah itu yang banyak. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Syinkiti. Kenapa kemudian kita ketika menjelang Ramadan banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah. Kenapa sih? Supaya ketika kamu bertaubat, taubatmu dari dosa itu mengembalikan nikmatnya ibadah. Coba, taubat itu mengembalikan nikmatnya ibadah atau enggak? Iya. Orang yang menjaga matanya itu pasti akan diberikan kenikmatan untuk melihat istrinya. Jadi kalau bapak-bapak cerita nih, kok istri saya dulu saya nikahi cantik banget ya, kok sekarang kok biasa-biasa banget. Coba deh tundukkan pandangan, pasti akan dapat istrinya paling cantik. Sebagaimana pernah terjadi pada zaman Syafi'i. Wah, Imam Syafi'i ketika aku nikahi istriku, jelita, cantik, bermata jeli. Tapi kok sudah lama, kok biasa ya. Imam Syafi'i itu gampang, tidak masalah, tidak susah-susah. Ya sudah, kamu tundukkan pandanganmu. Nanti ketemu lagi di sini. Lama, ketemu lagi, tanya lagi. Gimana? Istrinya sudah cantik belum? Oh, perempuan yang paling cantik yang pernah saya lihat tuh kan. Artinya, melihat sesuatu yang haram itu menjadikan dirontokkan yang nikmat. Orang yang terbiasa minum khamr, coba suruh minum habatus sauda, muntah dia. Kenapa? Tidak terbiasa dia minum khamr kok. Kenapa? Setiap kemaksiatan itu menghilangkan satu kenikmatan ibadah. Orang yang menikmati musik tidak akan bisa nikmati Quran. Ana tidak percaya kalau ada pemain musik bisa nikmati Quran. Hakon itu. Apalagi kalau kemudian semuanya bermusik, semuanya nyanyian terus. Emang Nabi kita itu musisi apa? Semuanya pakai nyanyian. Menjelang Ramadan ada musik religius. Apa maksudnya? Tidak pernah kita itu beribadah dengan lagu. Tidak pernah ada. Yang beribadah dengan lagu itu orang Nasoro. Bukan kaum muslimin. Bukan kaum mukminin. Coba kalau dia nikmat itu. Apa yang terjadi? Dia akan gak anak nikmat itu membaca Quran. Mau nyoba? Janganlah. Jangan dicobalah. Jangan pernah dengerin musik. Merusak pendengaran. Menghilangkan kenikmatan untuk mendengarkan Quran. Ada orang itu dengerin ini, yang satunya itu imamnya bagus, satu imamnya sama, yang satu ngantuk, yang satu tuh nikmat betul. Kenapa? Ini loh, telinganya beda ketika sebelum sholat itu yang didengerin beda. Makanya kemudian kembali ke tadi, banyaklah kemudian bertobat kepada Allah. Tobat, ayo kita tobat, nasuha. Perlu nggak minta maaf Ustaz? Tidak perlu kalau minta maaf, tobat kepada Allah. Tidak ada syariatnya itu kemudian kita meminta maaf. Tidak usah itu ketika ragaku tak mampu bertemu dengan ragamu. Tidak usah. Jari jemariku tak bertemu dalam jari jemarimu. Dalam syahdunya bulan Sya'ban, ku ketok pintu rahmatmu, ku minta pintu maafmu, bukankanlah pintu maafmu. Hafal saya. Inbox saya penuh itu tahun lalu. Nah masalah itu. Tidak usahlah minta maaf. Bertobat langsung kepada Allah. Sudah
Berarti azan, ya atau tidak? Ya. Berarti kita cukupkan 2 yang tadi kita sampaikan. Adapun nasihat 2 Syekh Utsaimin, antum baca saja risalah Ramadannya Syekh Utsaimin. Habis isya karena saya ada udzur, saya tidak bisa melanjutkan. Tapi setidaknya 2 yang tadi kita dapatkan dari pelajaran Syekh Utsaimin. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.